Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang berkasih karunia kepada kita. Sehingga dalam segala kelemahan kita dan kegagalan kita, kita beroleh kekuatan dan dimampukan untuk berjalan di dalam terang firman-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang ditimbulkan oleh hukum bagi manusia? Saudara, hukum merupakan tekanan atau desakan eksternal di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara, ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita harus mengaitkannya dengan seorang manusia itu harus melakukannya. Yang saya garis bawahi adalah harus. Itu merupakan desakan eksternal. Namun saudara, sebaliknya, apakah yang ditimbulkan oleh kasih karunia atau anugerah? Saudara, kasih karunia itu, saudara-saudara, menyentuh batin seseorang. Sehingga saudara, desakan, dorongan itu bukan keluar dari eksternal, tetapi dari internal seseorang. Itu yang disebut dengan bahasa yang kita mengerti berhutang budi. Saudara, berhutang budi adalah bukan tekanan eksternal, tetapi dorongan internal manusia. Saudara, disinilah kekuatan, kasih karunia yang mungkin luput dari pemandangan umum manusia. Manusia berpikir kalau orang mendapat kasih karunia, dia akan sembarangan hidupnya. Namun saudara-saudara, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus justru membangkitkan di dalam batin seseorang kasih kepada Tuhan. Tentu saudara, itu melalui pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Puji Tuhan untuk kasih karunia Tuhan kepada kita sehingga kita mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berbicara kasih karunia Allah, sehingga kita bisa percaya Yesus Kristus, saudara, kita tidak dapat melepaskan daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara, Roh Kudus itulah yang mencelikkan mata rohani kita sehingga kita boleh menerima iman, percaya kepada Yesus Kristus. Itu disebut kelahiran kembali. Sehingga saudara-saudara, sepatutnya lah kita sebagai orang percaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena ketika Allah memberikan kita rohnya, kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, tabiat daripada anak-anak Allah adalah hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, inilah yang disampaikan oleh firman Allah yang kita baca hari ini. Mari kita mendapatkan pesan firman Allah yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, saudara, firman Allah menasihatkan kita. Kita ini hidup berhutang. Bukan kepada
kedagingan atau hawa nafsu daging, melainkan kepada Roh Kudus. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus menjadi miliknya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Alkitab mengingatkan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang berhutang. Saudara, kita berhutang kepada siapa? Kita berhutang kepada Roh. Saudara, dulu kita adalah orang berdosa yang dikuasai oleh kuasa dosa, dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh kuasa maut, dikuasai oleh kuasa setan. Tidak sanggup mengikuti hukum-hukum Allah yang kudus, benar, dan baik. Kita adalah orang-orang cilaka. Kenapa? Karena kita semua berada di bawah murka Allah. Kita semua adalah musuh Allah. Dan seluruh perbuatan-perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan, penuh dengan cacat celah. Tetapi saudara-saudara, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, saudara dan saya dicelikkan mata rohani kita. Sehingga kita dimampukan beriman kepada Yesus Kristus, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Dan kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita menjadi miliknya. Saudara, ini kasih karunia begitu besar, maka itu firman Allah berkata, kita ini berhutang bukan kepada kedagingan kita. Kedagingan maksudnya hawa nafsu kita, keinginan kita yang dikuasai dulu oleh dosa. Kita sekarang sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita seharusnya menjadi orang-orang hidup bagi Tuhan. Disitulah kita berhutang kepada Roh Kudus. Artinya, saudara, kita tidak mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita mengikuti keinginan Roh. Saudara, Alkitab berkata, jikalau hidup kita menurut daging, maka kita akan mati. Tetapi jikalau oleh Roh, saudara, luar biasa, justru mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan dari tubuh kita. Maka kita berkata apa? Kamu akan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah rahasianya. Bagaimana menjadi orang Kristen yang sejati, yang hidup penuh dengan kemenangan. Yaitu saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Itu yang membedakan kehidupan orang percaya dengan kehidupan manusia pada umumnya. Saudara, orang percaya bisa mengalami kemenangan dari perbuatan-perbuatan kedagingan. Bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, saudara, kita mematikan kedagingan kita dan kita hidup bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau saudara tidak hidup di dalam Roh Kudus, saudara menjadi orang yang rugi meskipun saudara adalah orang Kristen. Kenapa? Karena saudara tidak mengalami betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Ketika saudara hidup dalam Roh Kudus, saudara bisa melihat betapa sukacita hidup kita ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen di tengah dunia ini yang merasa berat di hidup dalam kehendak Tuhan. Mengapa? Karena mereka hidup menurut daging. Sehingga saudara, mereka menjadi mati. Tetapi saudara, ketika saudara dan saya hidup dalam Roh, hidup dipimpin Roh Kudus, saudara mematikan seluruh perbuatan-perbuatan kedagingan. Saudara akan hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berhutang kepada Roh Kudus, bukan kepada kedagingan. Yang kedua, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, Roh Kudus bersama roh kita bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara, Alkitab mengatakan dengan tegas, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya apa? Artinya Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Dia bukan di luar kita. Dia ada di dalam kita dan bersaksi bersama roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengerti peraturan tata tertib hukum-hukum daripada negara Roma. Saudara, termasuk juga orang-orang Yahudi. Satu saksi bukan saksi. Harus ada dua saksi. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, kebenaran saya adalah anak-anak Allah itu sah. Legal. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dan roh kita bersaksi bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara, kalau bukan anak, saudara bukan ahli waris. Saudara, kita semua orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Dan tidak main-main, saudara. Kenapa kita menjadi anak Allah? Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu roh anaknya. Maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita anak-anak Allah ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Artinya apa? Kita memiliki kepastian diselamatkan Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, Alkitab berkata apa? Karena kita ini anak-anak Allah, maka kita ini berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, janji Allah berarti tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi janji-janji Allah menjadi hak daripada anak-anak Allah. Saudara, tidak berarti bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki seperti wewenang mengklaim janji Allah. Tidak demikian. Meskipun kita tidak mengklaim, saudara, Tuhan, Dia tahu janji-janji yang Dia berikan adalah bagi kita, anak-anak Allah. Dan saudara, Alkitab berkata, kita menerima bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa, saudara? Allah bukan memandang kepada kebenaran kita, tetapi Allah memandang kepada kebenaran Kristus. Maka janji itu diberikan kepada kita, bukan karena kebenaran kita. Oleh karena itu, saudara, janji-janji itu kita terima bersama-sama dengan Kristus, tidak sendiri. Bahkan, saudara, ada satu janji yang sangat indah. Saudara, janjinya apa, saudara? Yaitu kemuliaan bersama-sama Kristus. Saudara, di dunia ini kita bisa menderita. Kita bisa mendapat kesulitan. Kita bisa mendapat kehinaan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh apa yang kita alami, proses di tengah dunia ini, tidak mengubah apa-apa. Karena Tuhan yang berjanji, Dia akan memberikan kemuliaan itu kepada kita sebagai anak-anak Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah sepatutnya melihat janji Allah yang begitu indah, janji Allah yang begitu agung? Mari kita hidup dipimpin roh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Disitulah saudara-saudara kita berhutang. Ketika kita ingat kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan dengan terpaksa. Tapi dengan sukacita. Justru ketika kita hidup dipimpin roh Tuhan. Saudara, kita mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan. Dan kita menjadi orang-orang yang menang. Kita bukan saja pasti masuk ke surga. Tapi kita menghidupi kehidupan di dunia ini secara sorgawi. Ada sukacita, damai sejahtera, semangat, optimis, pengharapan. Karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Ketika kami mengenal kasih karunia Tuhan, kami baru mengerti. Tanpa kasih karunia Tuhan, kami tidak bisa menapaki perjalanan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Karena melalui kasih karunia Tuhan, kami menjadi orang yang suka akan firman-Mu. Kami tidak terpaksa. Kami merasa berhutang kepada Roh Kudus. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin hidup bagi Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Melalui firman-Mu, mata rohani kami dicelikan. Betapa berharganya ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.